Terbuka itu anugerah. Iya. Jangan pernah tidak berpikir kita diberi mulut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa susahnya ketika mulut kita tidak bisa terbuka. Kabeh iso mangat loh. Halo, iso mangat toh Mas? Artinya bisa berbicara. Alhamdulillah. Kita diberikan hidung. Tahu hidung? Hidungnya apa? Irung. Enti bentuk enti, barang enti. Bolongannya piro Mas? Kale. Ana sing bolongannya siji. Nek sing bolongannya siji ku dibobokke meneh. Iya toh. Bolongannya loro kabeh toh. Alhamdulillah. Ana sing buntut mboten? Betul enten ya. Ana sing buntut dikoroki kebo. Pernah enggak kita berpikir bahwasanya itu juga anugerah Tuhan? Banyak orang tidak pernah berpikir dan menghitung. Betapa susahnya ketika kita semua lahir dalam keadaan hidup kita bolongannya hanya satu atau mungkin itu tertutup. Dan na'udzubillahi min dzalik. Ya, kayak mohon maaf, hidung jenengan itu kan bolongannya loro, loro. Kenapa kok bolongannya loro? Hidung itu fungsinya untuk apa? Bernafas. Selain bernafas untuk apa? Nyium sopo? Aman. Iya. Mencium aroma nyium tanggane gitu Mas. Iya, dan aku ya nyium bojoku pagi menyium apa? Aroma. Oke. Mungkin kita tidak pernah berpikir fungsinya janjane kenapa bolongan loro kok, bolongan irung kok loro. Karena pada dasarnya bau-bauan aroma itu hanya ada dua macam. Dari sekian macam aroma itu hanya sebenarnya hakikatnya hanya ada dua macam aroma. Oke, tahu nggak? Kira-kira itu aromanya apa itu? Tahu nggak? Wangi, minyak wangi. Aroma minyak itu wangi itu enak atau tidak? Enak. Ada lagi bau-bauan sate, ya kan? Ambune seger nggih. Iya, dapat panen kan. Ambu sate nggih. Niku sing seger kuwi enak ora? Enak. Terus apa meneh? Oke lah ya. Bunga, kembang. Nggih. Kembang kuwi ambune enak mboten? Wangi. Berarti siji. Nggih. Dari sekian aroma macam-macam aroma yang kita rasa, itu hanya ada dua macam. Siji ambu sing enak, siji ambu sing ora enak. Contohnya sing ora enak apa? Apa? Telak lecuk, limbah, gitu kan? Telak, terus apa meneh? Wis banyak lah. Sikilmu kuwi, kaos kaki, ambune kan ya ora enak tuh. Iya. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala irung sing bolongane loro kuwi hakikate iso ngambu perkara sing enak lan perkara sing ora enak. Adakah sekian anak ini yang penciumannya itu hanya mencium barang-barang yang tidak enak? Ada enggak? Betul enten. Ora iso ngambu sing wangi ora ada enggak? Tidak enak. Ono ora nggih alergi, aku ki alergi. Ke akhirnya irung iki sing gawe ngambu sing nampa penciumannya itu hanya yang enak-enak saja. Tidak ada.
Artinya itu juga anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Maka harus disyukuri, selalu disyukuri, minimal dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kayak turu moto, ngerti moto? Ngetos ya, alias beri. Masih sano. Pinten mripate? Ono sing telu. Ya, berkas. Ayo to. Nggih. Nek kanggoku niku mripate 6, matanya 6. Iya betul. Matanya 6. Oke, itu tetangga saya. Yang 2 di atas, yang 4 di bawah. Yang di bawah namanya mata kaki. Alias polok. Iya. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya mata, kedua mata. Dan betapa luar biasanya Allah memberikan anugerah itu. Karena apa? Mata kita itu bisa melihat dan membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak. Artinya bisa melihat segala macam bentuk perkara dan bisa membedakan macam bentuk barang. Oh iki watu, oh iki kayu. Kuwi sing bedake apa? Ya mripat. Maka itu semua harus selalu kita ingat dan kita syukuri. Adik-adik semua yang kami cintai, yang saya cintai, selanjutnya, kenapa saya merinci bagian dari itu semua? Karena adik-adik semua, kita semua, supaya bisa menyadari dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Iso nglakoni apa sing ora iso nglakoni, apa sing bareng-bareng awake dhewe lakoni wonten ing kesempatan ini. Maka mari kita bersama mengucapkan syukur kehadillahi Rabbi bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karo mangan ora apa-apa, iya ta? Nak ngaji karo mangan kuwi dua-dua ada hikmahnya luar biasa, ya ta? Karo ngaji karo mangan kuwi kan ilmune iso masuk, panganane iso masuk, iya ta? Itu minimal nalikane ilmune ora masuk niku pakanane masuk. Oh, genduk ya. Nyanyi sambil ya. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jaluk lagu apa Mas? Joko Tingkir. Apa? Rahatil adyar tasdu ilayanil mawlidi wa barihun nur yabdu ma'ani ahmadi rahatil adyar tasdu ilayanil mawlidi nur yabdu ilayanil mawlidi wa barihun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barihun nur yabdu min ma'ani ilayanil mawlidi ilayanil mawlidi rahatil adyar tashku ilayanil mawlidi wa barihun nur yabdu
Ahmadin Ro'atil Atiyar Tasatu Ilayalil Maulidi Wa bariqun nuri yabadu Bima'ani Ahmadin Wa bariqun nuri yabadu Bima'ani Ahmadin Wa bariqun nuri yabadu Ilayalil maulidi Ilayalil maulidi Muhammadin itu namanya manusia sempurna akhlakku dimengertinya Al-Quran yang mulia inilah kisah sewasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka penuh suka duka penuh suka duka Rohatiya yang tersentuh Ilayalil maulidi Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Rohatil Atiyar tersentuh Ilayalil maulidi Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Ilayalil maulidi Ilayalil Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Talib kakeknya Abu Talib bapaknya Khadijah istri setia Fatimah putri Kita semua bernasa mulia dari Quraisy Terdapat inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul penuh suka duka penuh Bentang ono. suka Ya, maksud gitu. Adiyar tasatu Ilayalil maulidi Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Rohatil Adiyar tasatu Ilayalil maulidi Wa bariqun nuri yabdu Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Wa bariqun nuri yabdu Bima'ani Ahmadin Ilayalil maulidi Ilayalil Dua bulan di kandungan Wafat ayah dadanya Tahu jadi sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu dan inilah
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Aku Talib meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman baik membela saat kecilku, bahkan saat remaja umur 25. Khadijah, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat ajaran asmat mulia. Kenapa 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil atyar tasyatur ilayalil maulidi wa baritun nuri abadu. Rahatil atyar tasyatur ilayalil maulidi wa baritun nuri abadu. Wa barikun nuri abadu di Ahmadin. Wa barikun nuri abadu di Ahmadin ilayalil maulidi. Ilayalil Sallallahu Nabi Muhammad. Niku wau sihir hingga mampu sejarah kenal dia. Sejarah mulai lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sampai wafatipun. Niku wau lahire dina apa? Hari apa lahiripun Kanjeng Nabi? Dari tanggal berapa? Tanggal 2. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Memang ada tahun gajah. Yang ada itu kan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Tahun gajah itu sebenarnya tidak ada. Hanya kebetulan pada waktu lahir Rasulullah itu ada seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja siapa itu kira-kira? Raja Abraha. Dan hubungannya apa dengan tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Abraha dan tentaranya ya itu mengendarai gajah, menunggang gajah. Akhirnya berhasil enggak? Ka'bah hancur atau tidak? Tidak.
Dikarenakan Allah tidak rela Ka'bah dihancurkan, maka Allah mengutus burung-burung kecil ya, untuk menghancurkan Raja Abraha. Burung apa itu? Ababil. Cah madrasah na orang ngerti ya kebak. Maka itu sejarah itu akhirnya ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Surat apa, Mas? Allah Al-Fil. Al-Fil itu bunyinya yang bagaimana? Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bil hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Sadaqallahu. Itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Iya. Lahirnya Rasulullah itu sebelum Hijriyah, karena ya tahun baru Hijriyah itu diawali atau adanya ketika Rasulullah itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oke, yuswanipun Kanjeng Nabi sampai sidonipun berapa tahun nih kawan? Berapa? Umur berapa? 63 tahun. Rasulullah niku puput yuswa wafat itu umur 63 tahun. Sedene Kanjeng Nabi wafatipun Kanjeng Nabi hari apa? Hari apa? Ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Senin, mungkin ada yang Selasa. Yang betul Rasulullah meninggal dunia alias wafat itu pada hari Senin. Ya, sama tanggalnya sama, hari dan tanggalnya sama dengan lahirnya, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan selanjutnya adik-adik perlu mengetahui ya, kita kalau orang yang meninggal dunia itu diperingati, yang diperingati itu apanya? Di lingkungan adik-adik semua. Lahirnya atau meninggalnya? Halo, adik-adik semua, ya kan? Kalau di lingkungan kita, ketika ada orang meninggal dunia, kan diperingati, didoakan, ya kan? Diperingati 3 hari, 7 hari, 40, terus 100 hari dan seterusnya. Itu intinya apa? Keperluannya apa? Mendoakan. Doanya bagaimana? Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Halo. Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia bagaimana? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau wanita, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Intinya mendoakan agar diterima amal kebaikannya dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Tapi Rasulullah tidak, ya. Rasulullah yang diperingati bukan hari wafatnya, tapi hari lahirnya. Kenapa tidak hari wafatnya? Kalau peringatan hari wafatnya itu intinya mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, sedangkan
Rasulullah itu sama sekali tidak mempunyai dosa. Hanya Nabi Muhammad SAW dari sekian nabi dan utusan Allah yang sama sekali tidak mempunyai dosa. Maka ya hanya beliau sajalah dari sekian nabi dan utusan yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya, termasuk kita semua dan beserta keluarga. Allahumma amin. Gitu. Terus selanjutnya pada kesempatan ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah sholawat semoga kita dan keluarga diberikan kesehatan. Berkah sholawat semoga kita semua beserta keluarga dan keluarga besar madrasah ini diberikan keamanan. Berkah sholawat semoga kita semua diberikan ketentraman. Berkah sholawat semoga madrasah sanawiyah ini diberikan kebaikan, guru-gurunya diberikan kebaikan, semua siswa-siswinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah sanawiyah ini berkah sholawat peringatan maulid pada kesempatan ini diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Adik-adik semua yang kami cintai, cara memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW itu banyak cara, ya. Tapi kebanyakan diagendakan khalayak umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu biasanya kebanyakannya dikemas dengan cara pengajian. Walaupun sebenarnya banyak sekali cara-cara dalam kita memperingati Maulid Nabi, memuliakan hari kelahiran Nabi, walaupun itu tidak secara bersama-sama, sendiri-sendiri bisa saja. La'aka hikmah Maulid Nabi pada kesempatan ini, hikmah peringatan Maulid Nabi pada kesempatan ini perlu adik-adik semua itu perhatikan, supaya peringatan pada kesempatan ada nilai hikmahnya, ada nilai baiknya. Itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik semua cermati. Apa itu? Kita memperingati hari Maulid Nabi itu kan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Memang apa Pak? Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah dikatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada aku, maka dia akan bersama-sama aku masuk ke surga. Allahumma amin. Lah bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama itu dengan banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Dengan cara apa Pak? Dengan cara membaca sholawat, baik itu berjamaah maupun sendiri-sendiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan meniru apa? Meniru, mengikuti apa yang menjadi uswah hasanah beliau, apa yang menjadi keteladanan dari beliau dari segi perilaku maupun dari segi ucapan. Kita harus pandai-pandai meniru apa yang menjadi suri tauladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi adik-adik semua adalah siswa-siswi madrasah sanawiyah, harus bisa.
Memang seperti apa Pak Rasulullah itu? Banyak hal yang bisa kita semua tiru. Kalau dalam sini dikatakan wa idza takallama fakana maturu yasqut min dzalikal kalam. Artosipun ngeten hati-hati, perhatikan. Dari sekian akhlak beliau, yang pertama wa idza takallama fakana maturu yasqutu min dzalikal kalam.